Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera ya. Amin. Balik lagi ke channel Rizka Intan Dream bersama saya Intan di sini. Vlog kali ini masih dengan kegiatan kita di akhir pekan ya. Jadi pagi ini tuh anak-anak lagi pada main sepeda di luar. Berhubung cuaca juga lagi nyaman banget, langit lagi dipenuhi dengan awan mendung jadi nggak terik gitu. Sambil mereka main sepeda, tiba-tiba Bang Ibrahim ingatin saya untuk buka paket, yang paketnya ini sebenarnya udah lama banget, hampir sebulan, tapi belum saya buka-buka ya, karena saya nunggu momen yang pas aja, karena rencananya saya mau abis unboxing itu langsung dipakai barangnya. Jadi karena belum sempet untuk dipakai, jadi nggak saya buka dulu. Dan anak-anak itu udah pada excited banget ya, mereka pengen tahu banget barangnya gimana, karena saya bilang saya beli kursi untuk mereka pangkas. Jadi anak-anak tuh masih seringnya pangkas di saya ya, kecuali Bang Ibrahim, dia kadang-kadang dibawa sama kakeknya untuk pangkas di tukang pangkas, atau sama abunya juga ke tukang pangkas. Tapi kalau adik Muhammad dia masih maunya saya yang pangkasin aja. Jadi saya beli kursi ini karena butuh kursi yang bisa berputar gitu ya. Karena kalau pangkas itu kan anak-anak harus diputar, harus pangkas yang bagian kiri, bagian kanan, bagian belakang, bagian depan. Tapi kalau pakai bangku biasa itu agak repot karena mereka harus bangun dulu dan kursinya diputar. Jadi biar lebih praktis dan gampang, saya order kursi yang ada rodanya gini. Jadi kursinya tuh sampai dalam bentuk belum dirakit ya. Jadi kita harus rakit sendiri, tapi ngerakitnya itu super gampang banget walaupun nggak ada manual booknya. Tinggal dipasangin aja baut-bautnya dengan obeng siku yang juga udah tersedia. Jadi kita nggak perlu ribet lagi untuk cari-cari obeng di rumah. Dan ini dia udah selesai dirakit, jadi saya mau coba perputaran rodanya. Alhamdulillah mulus banget ya, nggak ada kendala. Dan waktunya anak-anak minta untuk test drive. Seperti biasa ya, kalau kita bilang barang itu untuk mereka itu wajib banget deh, mereka harus langsung cobain. Oke, ini nggak nunggu lama, mereka langsung cobain. Dan walaupun Bang Ibrahim badannya itu agak berisi, tapi kursi ini masih oke banget untuk dipakai Bang Ibrahim. Dan saya juga ikutan coba, dan alhamdulillah ternyata masih sanggup juga untuk ditopang oleh kursi yang sekecil itu. Oke, sekarang saya lanjut mau nidurin adik Sarah dulu, ini tidur paginya ya, biar saya bisa lebih leluasa untuk ngerjain kerjaan selanjutnya. Karena rencananya abis ini saya mau pangkasin Dek Muhammad dulu. Karena kemarin Bang Ibrahim hari Jumat udah dipangkasin ya, udah pergi sama kakek ke tempat pangkas. Jadi ini dia alat yang biasa saya pakai untuk pangkasin rambut anak-anak. Ini tuh ragum yang memang khusus untuk anak-anak ya, jadi suaranya itu nggak terlalu berisik atau nggak terlalu bising gitu. Tapi walaupun ragum ini didesain khusus untuk anak-anak, tapi untuk dipakai dewasa juga bisa banget. Karena yang berbeda hanya dari kebisingan suara aja. Selebihnya ini oke banget untuk motong bahkan rambut yang tebal sekalipun. Jadi dalam pembelian ragum ini itu kita udah dapat paket lengkapnya ya. Jadi yang pertama ini celemeknya atau apronnya untuk melindungi baju atau badan kita dari rambut-rambut sisa potongan itu ya. Terus juga udah dapat untuk nentuin seberapa panjang rambut yang kita mau. Dan yang ini itu bagian untuk di pinggir telinga ya. Jadi kita nggak repot-repot lagi untuk pangkas yang di samping telinga atau belakang telinga. Itu udah gampang banget dengan pakai ini. Untuk ukuran kepanjangan rambut ada yang dari 1, 3, 6, 9, dan 12. Kalau mau botak juga bisa, kayak untuk bayi baru lahir gitu ya. Jadi nggak perlu pakai untuk yang ukuran tadi, jadi langsung dengan ragumnya aja. Terus di dalam paketnya juga udah dapat spons untuk bantuin bersihin sisa-sisa rambut. Terus juga ada kabel charger, tidak dengan adapter ya. Jadi adapternya itu tadi yang punya handphone saya pakai. Terus juga udah dapat satu sikat kecil untuk ngebersihin ragum, tapi nggak ada di sini. Terus yang terakhir, paket ini itu udah disertai dengan tasnya. Tapi bukan yang ini ya, tasnya itu ukurannya lebih kecil dari ini dan ada resletingnya. Tapi kenapa saya nggak pakai yang itu dan pakai tas yang biru ini aja? Karena biar muat banyak ya, karena saya juga naruh bedak yang bisa dipakai untuk anak sebelum pangkas biar nggak gatal-gatal. Dan juga ada sisir dan tambahan perlengkapan pangkas lainnya.
Oke, jadi ini waktu saya keluar ke depan mau ngajakin adik Muhammad pangkas, ternyata mereka lagi asik main air sambil bantuin abunya cuci mobil. Katanya ya bantuin, tapi ya taulah gimana kalau anak-anak ikut dalam urusan orang dewasa. Bukannya bantuin malah ngerecokin. Jadi ini sekarang adik Muhammad udah selesai main airnya dan waktu saya ajak untuk pangkas dianya langsung mau karena sebenarnya dianya udah lama banget minta pangkas. Udah hampir sebulan juga ya semenjak kursinya sampai. Selain karena dia penasaran sama kursinya, dia juga kalau kita udah janji sesuatu itu memang sering nagih gitu ya. Tapi sayangnya karena setiap hari libur itu ada aja kerjaan lain yang saya rasa lebih urgent gitu ya, lebih perlu diurus dulu. Jadi saya tunda dulu pangkasnya adik Muhammad. Dan alhamdulillah hari ini bisa kesampaian untuk melaksanakan janji. Terus juga kalau bukan di hari libur itu saya nggak bisa ya pangkasin karena untuk pangkas itu kan waktunya nggak sebentar dan Dek Sarah itu nggak ada yang jagain kalau nggak hari libur. Jadi ya gitu, mesti nunggu hari libur dulu. Selain biar ada yang jagain Dek Sarah, juga waktunya lebih leluasa untuk ngerjain karena nggak bisa buru-buru ya. Jadi ini saya pangkasin Dek Muhammad, ternyata ragumnya itu udah hampir habis baterainya ya. Padahal baru aja saya cas, tapi kayaknya dimainin deh sama anak-anak karena mereka tuh suka aja kalau ngelihat ragumnya nganggur di meja itu suka ditekan-tekan gitu. Jadi mungkin baterainya habis waktu itu. Jadi ini setelah selesai saya potong bagian poni, saya mau berhenti dulu karena memang mau dicas dulu. Agak bete sih sebenarnya karena nggak bisa sekalian diselesain, padahal ini harus cari-cari waktu yang pas banget untuk ngelakuin kerjaan yang kayak gini. Dan kebetulan banget abis pangkas Bang Muhammad, adik Sarah juga bangun, jadi saya bawa keluar dan saya kasih duduk di stroller aja biar saya lebih gampang untuk bergerak juga sambil santai-santai sejenak. Ini saya lagi liatin suami lagi mau pindahin kotoran sapi ya. Jadi ini tuh kotoran sapi yang mau dipakai untuk pupuk di kebun kita dan ini suami mau bawa ke belakang dulu. Oke teman-teman, gitu aja video saya kali ini. Jangan lupa untuk nontonin terus video saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum.